Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kerap terjadi. Masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar lahan menjadi salah satu penyebabnya. Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Kita langsung sapa Irin, Anda bisa laporkan bagaimana kondisi di sana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Iya, selamat siang Lia. Baru saja saya mendarat setelah tadi mengikuti kegiatan BNPB untuk melihat beberapa wilayah-wilayah yang ada potensi timbulnya kebakaran hutan seperti itu. Ada titik-titik apinya dan memang tadi saat di udara kami sempat melihat sebenarnya sudah terkendali dengan amat sangat baik, namun ada beberapa wilayah, satu wilayah yang kami pantau masih ada titik-titik apinya seperti itu Lia. Dan memang kalau kita lihat lagi dari prediksi cuaca sendiri, BMKG sempat mengatakan bahwa pada puncak musim kemarau itu ada di bulan Agustus, perkiraannya sekitar tanggal 10 Agustus nantinya, dan itu kemudian menjadi warning bagi kita semua, bahkan di wilayah Kalimantan sendiri, khususnya di Kalimantan Tengah, harus ada persiapan-persiapan mengingat Kalimantan Tengah itu lahannya itu perpaduan ya, ada lahan gambut dan itu bisa menjadi potensi munculnya titik-titik api seperti itu. Dan ini saya ingin bertanya lebih detail lagi mengenai penanganan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, penanganan dari BNPB sendiri untuk menangani potensi terjadinya kebakaran hutan. Selamat siang Pak Suharyanto. Selamat siang Mbak. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Panas-panas ya Pak. Apa-apa. Pak, ini dari BMKG sendiri kan mengatakan bahwa ini akan menjadi puncak musim kemarau dan berarti ini jadi warning besar ya buat BNPB sendiri. Nah, persiapan dari teman-teman BNPB sendiri untuk memasuki puncak musim kemarau dan potensi kebakaran hutan. Baik, terima kasih Mbak. Saya dengan Pak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ya, Pak Edi Pratowo. Jadi ini adalah rangkaian penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ya. Baru saja kemarin kita melaporkan ke Bapak Presiden terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di 4 provinsi prioritas, yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat. Kemudian ada 2 provinsi yang sudah kebakar juga, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Semuanya sudah bisa diatasi. Kondisi per hari ini terkendali. Nah, kemudian lanjut ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah beberapa hari yang lalu Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Sehingga pemerintah pusat ya, antara lain salah satunya BNPB, hari ini juga Bapak Menteri Lingkungan Hidup juga akan hadir, Ibu Kepala BMKG juga hadir di Kalimantan Tengah, bahkan dari beberapa hari yang lalu dari personil dari BMKG juga sudah ada di sini. Sama seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Karena Bapak Gubernur sudah menetapkan siaga darurat, maka kita segera melakukan aksi dan persiapan. Dari data awal ya, itu ada beberapa hotspot ya. Dan informasi tadi saya mendapat laporan atau paparan dari BMKG, paling tidak ada 18 hotspot yang dicurigai. Nah, itu harus diyakinkan dengan langsung secara visual di lapangan. Makanya hotspot itu ada 3 jenis, ada yang tingkat kepercayaannya rendah, tingkat kepercayaannya medium, dan tingkat kepercayaannya tinggi. Setelah dilaksanakan patroli tadi, mungkin Mbak juga ikut, itu ternyata yang tingkat kepercayaan tingginya masih 1 titik. Kenapa tinggal 1 titik? Karena kemarin operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan. Ada di daerah Garah Selatan ya, Kabupaten Barito Selatan, dan sudah hujan meskipun masih relatif hujannya tidak besar. Nah, kemudian hari ini OMC belum dilakukan karena informasi dari BMKG pertumbuhan awan hujannya relatif hari ini belum ada, tetapi sore menjelang malam nanti ada. Nah, tentu saja nanti akan dilihat apakah titik api yang satu itu perlu harus OMC atau cukup nanti dipadamkan dengan Satgas Darat. Nah, Satgas Darat sudah terbentuk di kabupaten kota gabungan ya, dari BNPB, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI Polri sudah terbentuk. Ada regu-regu, ada peleton-peleton. Kita juga sebentar lagi akan rapat koordinasi, kita akan lihat apakah perlu diperkuat atau tidak Satgas Darat ini.
Kemudian Satgas Udara sudah ada pesawat OMC, operasi modifikasi cuaca. Ini tadi sudah katakan sudah melaksanakan operasi dari sejak kemarin. Itu juga dilihat kalau ternyata memang api itu harus padam dengan OMC karena sudah banyak dan luas, ya kita laksanakan OMC. Tapi kalau masih kecil dan bisa dipadamkan oleh Satgas Darat, ya dipadamkan oleh Satgas Darat lewat darat. Karena juga kalau didatangkan OMC hujan terus-menerus, jangan sampai apinya padam di satu sisi, tapi ada bencana lanjutan. Jadi Bapak Wakil Gubernur tadi menginformasikan bahwa di Kabupaten Seruyan di sana malah ada banjir gitu. Jangan kita datangkan hujan malah banjir gitu. Kemudian juga untuk memperkuat Satgas Darat dengan OMC kita juga mendatangkan heli waterbombing. Heli waterbombing rencananya di sini untuk tahap awal 2 karena apinya belum banyak ya. Heli waterbombing digunakan ketika OMC sudah tidak bisa dihadirkan karena tidak ada awan hujan atau kalau dihadirkan terlalu berlebihan karena apinya sangat kecil. Jadi membantu Satgas Darat. Satgas Darat ke situ tidak bisa memadamkan karena susah. Misalnya kebakarannya di titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh Satgas Darat. Untuk bawa perlengkapan susah ya heli waterbombing yang memadamkan. Kalau apinya masih kecil, tanpa OMC, tanpa Satgas Darat itu dengan disiram bisa padam. Jadi perpaduan itu semuanya sudah kita siapkan. Jadi sebenarnya memang agak complicated ya untuk menangani hotspot ini ya. Jangan sampai kemudian ada potensi bencana lain yang timbul ya Pak. Karena tadi sempat dibilang ada banjir juga. Nah, jumlah personil yang pada akhirnya untuk dalam status siaga darurat ini berapa Pak? Jadi kalau Satgas Darat di tiap kabupaten kota paling tidak yang sudah terbentuk gitu ya, gabungan personil BNPB, BBD, relawan, Manggala Agni, masyarakat peduli api, TNI Polri paling tidak sesuai dengan jenis kebakarannya mungkin sekitar 3-4 SSK. Itu berarti totalnya? Tingkat kompi, jadi antara 400 sampai 600 orang. Dan itu memang harus berkolaborasi semua ya Pak ya? Kemudian kalau OMC, ini sekarang ada 1 pesawat, operasi modifikasi cuaca itu 1 pesawat. Tapi kalau misalnya nanti kebakarannya meluas, mudah-mudahan tidak ya. Seperti di Riau itu sempat sampai ratusan hektar terbakar sekaligus dan titik apinya sampai 500 titik. Itu harus OMC-nya 2 pesawat. Dan selama operasi pemadaman di Riau dengan 500 titik itu 5 hari dengan perpaduan yang saya katakan tadi itu dalam waktu 5 hari bisa tinggal 2 titik. Nah, itu berarti kolaborasi yang sangat cepat sekali. Pak, ini terakhir dari Bapak. Nah, status siaga darurat ini akan berlangsung sampai kapan sih Pak? Siaga darurat yang mudah-mudahan tidak naik menjadi tanggap darurat. Kalau nanti bencananya banyak, ya kalau Kalimantan Tengah terakhir mengalami yang agak besar itu 2019. Itu harus tanggap darurat. Jadi kalau udah tanggap darurat, segala aturan-aturan itu dalam kedaruratan. Contoh misalnya di Kalimantan Tengah ini kan ada perda boleh membuka lahan dengan cara membakar dengan diawasi ketat 1 hektar. Itu kemarin kita lapor Bapak Presiden beritakan sementara di musim kemarau nggak boleh. Gitu. Tapi misalnya nggak ada petunjuk Bapak Presiden pun kalau sudah tanggap darurat, Polri bisa mengeluarkan maklumat bahwa untuk sementara perda itu tidak boleh diterapkan. Jadi dan kalau tanggap darurat memang semua kekuatan kita kerahkan supaya status dari tanggap menjadi siaga darurat lagi bahkan kembali ke normal seperti itu. Berarti semoga tidak ada tanggap darurat ya Pak? Semoga tidak ada tanggap darurat, siaga darurat dengan kesiapan kita yang lebih cepat. Tadi yang saya katakan langkah-langkah strateginya. Mudah-mudahan tanpa tanggap darurat Kalimantan Tengah segera terkendali. Oke, baik Pak Saryanto, terima kasih. Nah, ini saya mau bertanya ke Pak Edi. 1, tentang pertanyaan tadi, ada perintah Presiden supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar. Nah, kemudian memberitahu kepada warga yang rata-rata kan pekerja kebun juga ya Pak ya, itu gimana? Ya tentu peraturan daerah tentang kearifan lokal memperbolehkan membakar lahan 1 hektar itu harus juga disesuaikan dengan kondisi ya, di mana ketika kita sudah memasuki tahap kemarau dan apalagi sudah siaga darurat seperti ini, ya kita juga harus menyampaikan bahwa ini tidak diberlakukan perda itu. Nah,
kita mensosialisasikan lewat lembaga-lembaga kedamangan ya, kemudian melalui perangkat desa, kemudian juga satuan tugas yang berada di lapangan ya, melalui TNI Polri juga, kemudian teman-teman yang tergabung di dalam Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Nah, jadi edukasi dan sosialisasi itu kita lakukan, tetapi memang pada situasi sekarang karena ada usulan dari beberapa kabupaten ya, seperti Kabupaten Sukamara dan Kota Palangkaraya kemarin telah mempersiapkan siaga daruratnya, jadi kita juga provinsi menyiapkan status siaga darurat. Nah, kami berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat melalui BNPB ya, Pak Kepala BNPB yang hari ini juga operasi modifikasi cuaca itu peralatannya sudah datang. Tapi memang kami sampaikan tadi bahwa melakukan OMC itu memang harus dilihat dengan data-data, misalnya hotspot yang terjadi memang memerlukan OMC-nya atau tidak. Seperti yang kami disampaikan tadi bahwa ada satu kabupaten di Kecamatan Suryan Ulu yang kemarin juga mengalami satu desanya kebanjiran, kan tidak perlu karena memang intensitas hujannya di sana masih ada ya, sehingga kalau ini dilakukan OMC justru nanti akan menambah kedalaman hujan itu ya, kedalaman air itu. Jadi memang saya kira perlu kearifan juga, dan kita melihat ya, kita berharap siaga daruratnya tidak naik menjadi tanggap darurat. Saya kira semuanya sudah kita persiapkan dengan baik. Kita melakukan apel bersama, selalu sudah 3 kali kita apel gelar pasukan. Hari ini juga akan dilaksanakan apel gelar pasukan lagi, dan sekali lagi kita berkolaborasi dengan semua pihak. Oke, baik Bapak, terima kasih. Habis ini lanjut rakor lagi ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat bertugas lagi. Semoga lancar nih tugas-tugasnya. Ya. Lia, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan juga Kepala BNPB yang sudah sangat siap sekali untuk kemudian menangani potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, karena memang harus ada kolaborasi. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Nah itu Lia, jadi Kalimantan Tengah sebenarnya sudah sangat siap untuk kemudian memitigasi bencana-bencana kebakaran hutan dan lahan. Walaupun tadi kami sempat melihat ada satu wilayah yang masih ada titik api, yang tadi dibilang ada potensi kepercayaan, itu istilahnya adalah potensi kebakaran dengan tingkat yang tinggi. Lia. Baik, terima kasih Irin Wardani melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang Irin.